Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tider. Hari ini kamu reading untuk zodiak Virgo. Pesan semesta untuk kamu di bulan Februari 2023. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate, berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat WA aku aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Virgo. Kalau bisa, kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya Virgo ya, pesan semesta untuk kamu di bulan Februari 2023. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Knight of Wands, Eight of Cups, The Tower, Nine of Wands, Knight of Pentacles, Ace of Swords, The Carrier, King of Swords, dua lagi untuk Virgo, The Hangman, Five of Pentacles. Thank you untuk kartunya buat Virgo. Ini bottom of the decknya ya. Oke Virgo, energinya terkait tentang pesan semesta untuk kamu di bulan Februari 2023. Di sini kalau aku lihat dari energi kartunya Virgo, sebetulnya saya ngelihat itu lebih ke arah hati-hati ya dengan keputusan yang kamu ambil ya. Ini ada kaitannya mungkin dengan masa depan kamu ya, kayak berhubungannya itu bersinggungan dengan pekerjaan ya, bisnis. Hati-hati aja, jangan sampai kamu salah ambil penilaian atau tergesa-gesa ambil keputusan, karena bisa berakibat fatal untuk kamu ya. Contoh nih masalahnya nih ya, orang kerja ya, misalnya ini contoh ya guys, misalnya dilema kamu tuh masalahnya di bidang pekerjaan kamu ngerasa nggak betah ya, lingkungan toksik, akhirnya kamu resign. Ternyata buat dapat kerjaan nggak mudah, akhirnya kamu nganggur setahun, 2 tahun, 3 tahun, karena keputusan kamu yang minta resign ternyata buat dapat kerja nggak semudah yang teman-teman bayangkan. Paham kan? Nah, itu kurang lebihnya, hati-hati dengan keputusan kamu. Cuman kan kadang-kadang ada ya yang, maaf nih, saya pernah dimaki-maki ya, pakai kata-kata kasar oleh viewer saya. Cuman kalau kata-kata kasar gitu kan tertahan ya komentarnya oleh YouTube, dan saya baca itu dia apa ya, ini udah lama sih, pokoknya intinya kalau dia nggak pindah ya dia bisa gila di situ aja ya. Saya kan bilang ya silakan aja sebenarnya kalau kalian mau pindah, cuman usahakan itu sudah dapat kerjaan, maksudnya kamu dapat new job di perusahaan baru ya. Kalau mau pindah ya silakan. Kedua, setidaknya itu kamu punya
tabungan minimal itu untuk 2 tahun ke depan untuk biaya hidup. Nah, misalnya kalaupun kamu nganggur setahun 2 tahun juga itu kan oke-oke aja. Ya, saya sih nggak maksa. Maksud saya itu saya menyampaikan ya teman-teman di sini, jangan sampai kalian nggak punya tabungan terus kalian resign. Paham kan maksud saya? Jadi lebih dewasa dikit gitu ya dalam menangkap readingan aku gitu, jangan cuma baca judul. Jadi kadang-kadang tuh karena baca judul jadi banyak yang salah paham gitu ya, jadi belum diartikan. Paham ya? Jadi sama aja kayak kalian ini dagang, misalnya mau dagang apa nih, mau dagang baju gitu ya, terus kamu lihat tempat gitu, pas lihat tempatnya, wah tempatnya dulu bekas orang main judi. Nah, itu energi negatif yang terkumpul di situ itu bisa kebawa, dan pada akhirnya toko kalian buka baju itu bisa sepi. Emang ngaruh ya ngaruh ya kalau menurut saya. Hati-hati. Dan di sini yang saya mau simpulkan juga ya Virgo ya, misalnya nih berkaitan juga dengan rumah, misalnya kamu beli rumah, nah itu kadang-kadang kalau kamu beli rumah itu kamu harus pikirkan tempatnya energinya positif atau enggak. Paham ya? Hati-hati ya. Saya itu pernah waktu itu kan diceritakan oleh seseorang, nah kebetulan dia paranormal ya. Jadi tuh customer dia itu beli rumah, cuman nggak dicari tahu terlebih dahulu, ternyata rumah itu bekas dukun santet ya, dan pada akhirnya itu dukun santet meninggal, tapi harus dimakamkan di rumah itu, bukan di kuburan. Paham kan? Di rumah itu loh dimakamin, serem banget gak? Ya digali rumahnya, ya orang yang beli kan nggak tahu apa-apa, yang pada akhirnya itu energi negatif yang kumpul di situ malah jadi kena ke si pemilik rumah baru ini, dan pada akhirnya dia sakit, gak sembuh-sembuh, borok dan sebagainya, itu karena energi negatif itu. Jadi itu yang saya mau simpulkan di sini dari pesan semesta, hati-hati ketika kamu ambil keputusan membeli aset, rumah, keputusan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan ya, keputusan untuk bangun bisnis baru. Bukan saya nyuruh kamu negatif thinking, positive thinking itu memang perlu, itu sangat perlu, tapi positive thinking juga diiringi dengan kehati-hatian. Paham ya? Bukan berarti kamu positive thinking ayo aja hal-hal yang jelek terus kamu positifin aja pikirannya, bukan gitu. Positif tapi hati-hati, itu maksud saya Virgo ya. Jadi pesan semesta kamu lebih ke arah situ. Cuman aku lihat 3 energi kartu yang terakhir ini cukup bagus sebenarnya. Kalau saya lihat, walaupun hampir kamu ambil salah membuat keputusan, tapi pada akhirnya itu bisa dicegah ya. Mungkin ketika kamu dengar readingan ini, well, itu bisa dicegah ya, who knows, siapa yang tahu ya. Kita lihat energi oracle-nya untuk kamu Virgo. Oke, ada kartu summer. Everything that you're asking for becomes yours in the summertime. Oke. Aku ngeliat summer itu kan musim panas ya. Jadi kemungkinan ya masa depan kamu ya masih bisa tertolong ya dari pengambilan keputusan yang akan membahayakan kamu, tapi pada akhirnya ini bisa dihindari. Jadi kamu ibarat kata ya bisa dikatakan masih bisa berpikir jernih ya, masih bisa menenangkan diri ya. Memang itu kuncinya. Saya tahu kok kalau orang lagi kerja ya, terutama tuh kalau udah kena bully, kena diserang ini serang ini sama teman kerja sendiri, ditusuk-tusuk lah ibarat kata ya di kerjaan dan sebagainya, pasti capek hati, memang pengen pindah ya. Cuma kita jangan mikir di situ aja, kita mikir buat masa depan kita juga ya. Ada nggak tabungan untuk dana 2 tahun ke depan? Kan nggak ada yang tahu loh kamu bisa langsung dapat kerja atau harus nunggu prosesnya lama. Kita nggak ada yang tahu Virgo. Jadi kamu pikirkan juga sampai ke situ ya aja. Berpikirnya itu jangan jangka pendek, kamu harus berpikirkan pola pikir kamu jangka panjang nih, gimana ke depannya, ada nggak dana uang tabungannya. Jangan sampai yang udah uang aku udah menipis, biaya hidup ya nggak cukup, ini itu lah tuh. Hati-hati ya dengan keputusan. Itu aja untuk mau Virgo, semoga resonate, amin. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.
Bye.